Halo, ketemu lagi dengan saya Rizky di Kioskop Channel. Hari ini saya mendapatkan kiriman SSD NVMe Gen 4 yang diklaim bisa transfer data 50 GB, entah itu satu file atau banyak file, kelar di bawah 20 detik. Bahkan bisa kurang, bro. Ngeri ini. Berarti speednya harus di atas 5000 ke atas ya, untuk menyelesaikan 50 GB dalam waktu 20 detik kurang, bro. Nah, ini adalah Adata Legend 900. Ini produk baru dari Adata ya. Harganya murah banget, di 900 ribuan. Jadi speednya kenceng, harganya murah, brandnya brand gede, bro. Ada 1 tera dan ada 2 tera. Sekarang kita akan buktikan. Kemasannya seperti ini, ada 1 tera dan 2 tera Legend 900 PCIe Gen 4x4 M.2 2280 SSD. Berarti ukurannya panjang, bro ya. Kita buka yang 2 tera dulu. Oh, di sini dosnya. Nah, jadi pada waktu kamu beli NVMe Adata, itu mendapatkan NVMe-nya dan mendapatkan heatsink. Karena Gen 4 ini selalu lebih panas daripada Gen 3, jadi wajib pakai heatsink. Kalau dilihat dari ukurannya, ini tipis banget. Jadi kamu bisa pasang di laptop, di PC, di PS. PS5 bisa kok, karena sangat-sangat cukup. Ya tipisnya ini loh, bro. Tapi kalau tebel, ya nggak bisa, bro. Ini dari metal ya. Ini tinggal kamu lepas saja, langsung tempel ke NAND flash-nya. Ini adalah 3D NAND flash-nya, ini adalah controllernya. Jadi 3D NAND flash-nya memakai Adata, terus kontrolnya memakai Maxio. Adata ini pabrik 3D NAND flash. Dia bikin NVMe sendiri, bro. Jadi pabrik membuat produknya sendiri kayak gitu ya. Ini Adata di sini. Terus di sini nggak ada keterangan apa-apa sih, hanya sertifikat di luar negeri. 1 tera, 2 tera juga sama aja. Jadi data itu masuk dari sini, terus masuk ke controller, disimpan ke NAND flash. Kalau mau keluar balik lagi ke controller, baru dikeluarkan melalui jalur PCI. Kenapa NVMe ini sangat penting pada waktu kamu ngegame, edit video, coding, AI, dan lain-lain? Karena pada waktu kamu mengambil data dengan size yang besar, contohnya gaming ya di 4K ya, itu kan yang diambil HD tekstur yang gede-gede, filenya gede-gede, bahkan game-game sekarang ini sudah di atas 100 GB, Call of Duty nyentuh 300 GB. Jadi pada waktu kamu load, itu tidak ada namanya jeda. Kan kita geraknya cepet tuh, gini ya. Terus habis gitu pindah scene. Nah, itu loadnya cepet. Seperti ini, bro. Nah, ini sudah saya benchmark di 3D Mark. Jadi ada game Call of Duty, ada apa. Nah, ini kamu bisa lihat transfer datanya. Itu ada yang 400, ada yang 200, ada yang 700. Nah, di sini letak pentingnya storage kenceng. Semakin kenceng storage-mu, apalagi pakai PCI Gen 5, ya load teksturnya semakin cepat. Nambah FPS kak? Nambah dong. Kalau saya baca-baca ini menggunakan teknologi TLC Triple Layer Cell. Jadi ada SLC Single Layer Cell, MLC Multi Layer Cell, ini TLC Triple Layer Cell, sama QLC Quad Layer Cell. Ini 1 bit per cell, 2 bit per cell, 3 bit per cell, ini 4 bit per cell. Semakin banyak bit dalam sel, otomatis size-nya bisa semakin gede. Ini teknologi yang sekarang ada di pasaran ya, TLC sama QLC. Tapi kalau dulu itu adanya SLC sama MLC. Apa bedanya SLC sama yang paling baru ini QLC? Itu ada di kecepatannya. Kalau TLC QLC itu kecepatannya lebih rendah daripada SLC. Terus daya tahannya itu lebih rendah daripada SLC. SLC itu bisa di atas 5 tahun lah. Bahkan performanya masih bisa terjaga stabil. Tapi kalau TLC QLC pada waktu menyentuh di TBW atau terabyte write atau daya maksimum baca tulis pada sebuah SSD NVMe, maka performanya akan turun. Jadi jangan heran SSD atau NVMe pada waktu menyentuh 4-5 tahun itu performanya turun, beda dengan pada waktu kamu beli, bro. Tapi kalau SLC performanya bisa terjaga stabil. Kenapa? Karena 1 bit terdiri 2 sel. Saya anggap 3D NAND flash ini satu rumah ya. Terus kontrolernya ini adalah satpamnya, dan ini adalah pintunya. Jalur PCI ini adalah pintunya. Jadi pada waktu aku ngirim paket ketemu satpam, satpam ini manggil ke dalam ruangan, ruangannya cuma kebagi 2. Jadi pada waktu saya bilang, bro ada paket, jadi ruangan A, ruangan B tinggal jawab aja, bro. Cepet gitu loh interaksinya. Kalau
TLC, QLC itu kan ruangannya semakin banyak. Kalau di sini tulisannya itu 4 bit per sel, anggaplah di atas 8 ruangan lebih lah ya. Jadi pada waktu ada paket, controller ini manggil ke NAND flash, itu bingung. Bro, ini ada paket. Sebentar ya, saya sampaikan ke lantai 7. Ini punya mau? Oh bukan. Oh ini punya siapa? Oh itu punya sini. Oh punya sini. Bingung bro. Karena banyaknya lantai, banyaknya orang, komunikasinya berbeda dengan 2 ruangan. Nah, makanya SLG MLC itu lebih cepat. Cuma sudah nggak ada kayaknya ya bro ya di marketplace Tokopedia, Shopee, Lazada. Rata-rata sekarang sudah TLC sama GLC. Kenapa? Karena mengejar size-nya. Jadi TLC GLC itu bisa sampai size gede banget di atas 8 tera. Tapi kalau SLG MLC ya mungkin di bawah 1 tera lah. Kayak gitu bro. Tapi dengan teknologi kecanggihan sebuah pabrik, ini pabrik Adata ya, membuat 3D NAND flash yang seharusnya TLC GLC itu lebih lambat daripada SLG, ini bisa kencang. Nah, ada teknologi yang beda, TLC, tapi menggunakan SLG charge atau disebut DRAM. Wah, jamisara bro. Nah, DRAM ini saya anggap komputer database penghuni semua kamar. Jadi dia tahu kebiasaannya dan dia tahu lokasinya di mana bro. Pada waktu pakai datang disamperin ke satpam, satpam tinggal buka ke database komputer, klik, oh paket ini alamatnya di kamar nomor ini, lantai sekian, sudah dikirim ke sana. Karena sering bolak-balik beli paket, otomatis komputer ini akan menyimpan database. Nggak perlu tanya lagi ke tetangga, bro ini paketnya siapa ya? Ini paketnya siapa ya? Nggak perlu, karena di komputer sudah ada datanya, jadi nggak manggil kamar 1, 2, 3, 4 sampai sekian, itu lebih cepat karena sudah tersimpan di dalam database. Itu adalah DRAM, teknologi mahal. Yang saya kaget bro dengan harga 900-an NVMe 1 Tera Gen 4, Adata Legend 900 ini menggunakan DRAM. Ngeri bro. Menggunakan teknologi SLG charge dimasukkan ke dalam NVMe. Kenapa DRAM atau charge ini sangat penting? Pada waktu kita memanggil sebuah program atau yang lain, terus kita akan memanggil lagi, tidak perlu nunggu transfer data yang lain bro. Kita tinggal ambil ke charge-nya aja. Makanya proses datanya lebih kenceng. Ini bisa tembus di 7.000 sampai 6.000 untuk rate-nya. Hampir 7.000 lah bro. Untuk 1 tera dan 2 tera seperti ini kamu bisa lihat. Jami soro nggak bro? Harga 900 ribuan. Mendapatkan speed hampir seperti Gen 5 di 10.000. Selisih cuma 3.000 bro, murah banget. Sedangkan saya coba tes di HD Tune Benchmark di 20 GB, untuk read-nya itu bisa di 4.800-an. Jadi 4.000, 6.000, 4.000, 6.000, average-nya di 4.800-an. Terus kalau untuk rate-nya itu ada di 5.300-an. Itu kalau yang 1 tera. Kalau yang 2 tera ini bisa di 5.800-an, naik 1.000 ya bro. Terus kalau untuk rate-nya itu ada di 5.600-an. Ini size-nya lebih gede tesnya daripada Crystal Benchmark yang di 1 GB. Ini di 20 GB. Saya naikkan lagi untuk tes di size paling gede 40 GB. Itu bisa di 2.000 minimumnya, maksimumnya di 2.200. Terus kalau yang 2 tera ini di 2050, maksimumnya juga sama 2200. Jadi file semakin gede, ya otomatis performanya semakin turun bro. Sekarang saya buktikan tes copy satu file 50 GB sama ribuan file 50 GB pakai 1 tera dan 2 tera ini tanpa cut, tanpa saya cepetin. Jadi ini transfer data aslinya detiknya bro. Kamu bisa lihat.
Ngeri bro ya, jadi klaimnya bener. 2,7 sampai 3 giga lebih per detik, gak sampai 20 detik, bahkan nyentuh di 15 sampai 16 detik untuk menyelesaikan 50 giga satu file dan 50 giga banyak file. Jadi pantasnya ini kamu bisa pakai di PS5 karena game PS5 Pro yang baru-baru HD teksturnya ngeri-ngeri bro. Atau game PC, kalau game PC pasti ngeri-ngeri. Kalau di konsol ya PS5 itu tadi bro. Sekarang saya coba menjalankan perintah sebanyak 80 juta perintah read selama 30 menit, itu errornya nggak ada. Terus seek time-nya, pencarian datanya, itu 0,02 milisecond. Minimum, maksimum, average-nya 0,02. Cepet banget tuh pencarian datanya pakai NVMe data ini bro. Kalau untuk panasnya di 55 sampai 57 derajat ya maklum lah karena ini kan speednya kenceng, jadi panasnya ya segitu-gitu 40, 50 segitulah. Tapi kalau kamu pakai NVMe Gen 5 ya wajib pakai heatsink kayak gini bro, tebelnya. Bayangkan ini NVMe Gen 5 segini tebelnya. Kalau ini NVMe Gen 4 karena ini speednya sudah 10.000. Semakin panas 70 sampai 80 derajat kalau nggak pakai heatsink seperti gini bro. Kalau untuk TBW-nya saya baca di sini itu di 2000 GB write. Maksimal baca tulis sebuah storage bro. Bukan mati tapi turun performanya. Garansinya di 5 tahun. Menurut saya Adata Legend 900 ini worth it. Pertama-tama nomor 1 harga murah banget di 900 ribuan. Sudah NVMe Gen 4, terus speednya maksimal di antara semua NVMe Gen 4 itu maksimalnya memang di 7000. Nah ini termasuk NVMe dengan speed maksimal di Gen 4. Di atasnya itu sudah Gen 5 bro. Terus 3D NAND flash-nya ada 4. Habis gitu ya kontrolernya juga bagus, Maxio. 3D NAND flash-nya juga dari Adata sendiri. Minusnya ada di panasnya bro ya. Kalau bisa turun 5 sampai 7 derajat lah. Mungkin heatsinknya dibikin tebal dikit. Kalau kamu pakai motherboard yang ada heatsinknya, mending dilepas dipasang heatsink dari motherboard. Tapi kalau di PS5 ya nggak bisa. Mau nggak mau harus pakai ini. Tapi ini nggak ada masalah di 55 sampai 58 derajat karena di websitenya ini tertulis maksimum itu di 70 derajat untuk operating temperatur. Ada promo dari Adata ini, bro, kamu bisa lihat. Linknya ada di deskripsi. Saya Deddy Christian di Kioscom Channel. Salam teknologi.